42. Gala bahagia. Gala kelewat bahagia ketika cintanya disambut oleh Eriska. Dia tidak menyangka jika Eriska mau jadi kekasihnya. Padahal setahu Gala, Eriska tidak ingin berurusan dengan yang namanya cinta atau cowok. Tapi ketika Eriska mau menerimanya, Gala rasanya ingin syukuran saja. Keesokan harinya, Gala dan Eriska berangkat naik mobil sport milik cowok itu. Banyak pasang mata menatap ke arah dua orang yang keluar dari dalam mobil itu. Gala terlihat merapikan rambut Eriska padahal tidak berantakan. Hanya modus saja. Ataupun memang Gala menunjukkan perhatiannya pada sang kekasih. Yang penting sekarang dia bisa leluasa memberi perhatian pada Eriska karena dia sudah berhak. Semangat ujiannya. Aku yakin kamu pasti bisa, ujar Gala menyemangati sang kekasih. Iya, kamu juga semangat. Eriska tersenyum manis. Aku antar ke kelas. Gala menggandeng tangan Eriska. Yuk. Pandangan itu tidak lepas dari seorang gadis berkacamata, Norin. Dia terkejut ketika melihat Eriska bersama Gala dengan keadaan baik-baik saja. Padahal dia sudah meminta orang untuk mengunci Eriska di gudang belakang sekolah. Kemudian dia akan berpura-pura menolongnya nanti ketika sudah usai pulang sekolah. Tetapi saat dia akan menolong Eriska dengan niat agar bisa berteman dengan cewek itu karena menjadi pahlawan. Namun Eriska sudah tidak ada di sana. Entah siapa yang menolongnya. Norin tidak tahu. Apakah ada tukang kebun atau penjaga sekolah yang mendengar teriakan Eriska lalu menolongnya? Ah, sudahlah. Norin malas memikirkan hal itu. Sepertinya usaha dia gagal untuk bisa mencari perhatian Eriska. Padahal niatnya agar Raka juga bisa kembali dekat dengannya lewat Eriska. Sial. Gala bareng sama Eriska. Padahal gue udah jadi incaran gue. Norin mendengar suara di sampingnya. Gadis itu menoleh mendapati Rachel. Kelas 12 IPA 3. Rachel tampak menggerutu karena tidak suka melihat Gala yang sekarang dengan terang-terangan memberikan perhatian pada Eriska. Hai kak, apa kakak suka sama kak Gala? Tanya Norin. Rachel menoleh, menatap Norin dengan tatapan meremehkan. Bukan urusan lo, jawab Rachel. Ketus, Rachel tahu siapa Norin. Si gadis cupu yang dikabarkan dekat dengan Raka sang ketua SIS yang sekarang sedang mengejar Eriska. Kan aku cuma tanya. Kak, Rachel menatap Norin dengan tangan berlipat di dada. Meneliti penampilan Norin dari atas sampai bawah. Cewek itu sekarang membiarkan rambutnya terulai. Tidak dikepang seperti biasanya. Rachel juga bisa melihat bibir Eriska dikasih lips gloss. Namun meskipun demikian penampilan Norin tetap saja culun dengan kacamata tebalnya. Gue emang suka sama Gala. Tapi sekarang Gala dekat sama Eriska dan gue gak akan jadi pelakor karena gue cewek berkelas. Enggak kayak orang yang sudah dibuang lalu cari perhatian sampai menyebar berita murahan tidak bermutu. Rachel kemudian pergi meninggalkan Norin yang tengah menahan amarahnya. Gosip yang sempat viral kemarin di grup memang membuat Norin jadi ejekan beberapa orang. Tapi yang lebih menghebohkan adalah tulisan Raka yang mengatakan jika dia sekarang akan memperjuangkan cintanya pada Eriska. Hal itulah yang membuat Norin panas dingin. Dia tidak terima jika akhirnya Raka lebih memilih Eriska daripada dia. Bel masuk berbunyi. Eriska sudah masuk ke dalam kelasnya. Namun tiba-tiba Raka datang mencarinya. Riz, nanti belajar bersama ya. Eriska mendongak menatap Raka. Kemudian dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Nih, buku kisi-kisi punya lo. Makasih. Eriska menyodorkan buku milik Raka. Enggak apa-apa, lo pakai aja. Gimana tawaran? Gue mau belajar sendiri. Jawab Eriska tanpa ekspresi. Gue ke rumah lo. Ya, nanti gue ajarin deh. Raka masih memaksa. Eriska muak. Gara-gara Raka dia jadi dikunci di gudang belakang sekolah oleh Norin. Ingin sekali dia mengatakan pada Raka jika mantan gebetannya melakukan tindakan seperti itu. Tapi sejatinya Eriska belum memiliki bukti yang akurat. Eriska belum menjawab, tapi salah seorang guru masuk ke dalam kelas, membuat Raka akhirnya keluar dari dalam kelas tersebut. Eriska akan membalas semua perbuatan Norin setelah ujian kenaikan kelas ini. Seharian Eriska menghabiskan waktu di perpustakaan bersama Gala ketika istirahat. Dia tidak mau diganggu oleh Raka ataupun yang lain. Sungguh, Eriska hanya ingin bisa naik kelas dengan nilai yang baik. Gala juga fokus belajar. Meskipun sesekali dia melirik sang kekasih yang duduk di hadapannya. Eriska terlihat sangat cantik ketika serius seperti ini. Gala suka curi-curi pandang pada Eriska. Memiliki perasaan yang aneh sejak pertama kali bertemu gadis ini. Jantungnya selalu berdebar kencang saat melihat Eriska di mana saja.
Gala yakin jika perasaan itu adalah cinta. Meskipun sedikit sulit untuk bisa dekat dengan Eriska, tapi ternyata semuanya tidak sia-sia. I love you, bisik Gala, membuat Eriska melototkan matanya. Namun sedetik kemudian Eriska tersenyum. Dia suka Gala mengatakan hal itu karena selama ini dia yang selalu mengutarakan perasaannya. Eriska suka, ada rasa menggelitik di dadanya. Apalagi melihat senyum lebar cowok itu. Eriska suka. Gue bakal siap nunggu cinta lo kapanpun. Riz, gue gak akan pernah lelah. Yang penting lo udah jadi cewek gue. Itu udah bikin gue seneng, ujar Gala. Cowok itu tahu jika sebenarnya Eriska memang belum mencintainya. Tapi Gala yakin jika dia bisa membuat Eriska jatuh cinta padanya. Eriska menatap jejeran buku di atas meja belajarnya. Besok adalah ujian terakhir, tapi pikirannya malah melalang buana. Gadis itu memikirkan statusnya yang kini sudah berubah. Eriska memiliki kekasih, tapi bukan dengan pria yang selama ini dia cintai tapi juga melukainya begitu dalam. Eriska tidak tahu bagaimana menyikapi sikap Gala yang begitu manis padanya. Dia sungguh tidak bermaksud menjadikan Gala hanya sebagai pelarian ataupun ajang untuk memanasi Raka. Tapi Eriska ingin mencoba membuka hatinya kembali untuk pria yang begitu tulus mencintainya itu. Di sisi lain, Eriska juga butuh pelindung. Dia sudah muak dengan teror dari Norin. Sampai sekarang dia memang masih diam saja tanpa memberitahu pihak sekolah dengan apa yang dilakukan Norin dan teman-temannya di gudang waktu itu. Eriska terlalu sibuk belajar agar nilainya menjadi baik dan dapat peringkat. Dia akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi murid yang pintar. Fokus Eriska. Eriska menepuk pipinya. Dia harus segera belajar karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Seharian ini Eriska mematikan ponselnya. Dia tidak mau mendapatkan teror pesan dari Raka yang masih saja merecokinya dengan alasan belajar. Di sisi lain, Gala menatap sinis pemandangan yang ada di hadapannya saat ini. Dia melihat Raka yang tengah membonceng Norin masuk ke parkiran sebuah minimarket. Gala mengambil ponselnya. Dia menyalakan mode kamera dan merekam apa yang dia lihat di hadapan saat ini. Raka turun dari motornya diikuti oleh Norin. Mereka langsung masuk ke dalam minimarket tersebut. Gala tidak mengikuti mereka karena itu bukan urusannya. Terserah kalau Raka mau jalan sama siapa saja. Tapi dia akan memberitahu Eriska jika Raka masih berhubungan dengan Norin. Bersambung.